وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita akan kembali lanjutkan kajian-kajian pembahasan kita terhadap kitab-kitab yang selama ini kita sedang pelajari. Dan untuk kali ini kita akan belajar kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Ya, mudah-mudahan juga apa yang telah dipelajari dari kitab-kitab kabair, dosa-dosa besar, dan juga yang akan sama-sama kita pelajari selanjutnya atau kitab-kitab yang lain dapat memberikan faedah ya untuk kita dalam kehidupan dunia dan teruntuk apalagi teristimewa untuk kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Untuk kali ini kita lanjut, yaitu tentang babu maja'a minal la'ni. Ya, jadi Syekh At-Tamimi rahimahullah ia kembali menjelaskan tentang di antara dosa-dosa besar adalah babu maja'a, bab apa-apa yang datang minal la'ni, dari melaknat, dari mengutuk, ya. Jadi mengutuk atau melaknat termasuk daripada dosa-dosa besar. Maka dilarang bagi seorang muslim mudah-mudahkan diri mengutuk siapapun atau apapun. Apa itu melaknat? Syekh Shalih bin Ali Fauzan beliau menjelaskan al-la'nu huwa du'a bitardi min rahmatillah. Jadi laknat itu adalah mendoakan dijauhi dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi ketika ada seorang mendoakan laknat, artinya orang itu mendoakan kepada orang yang dilaknat itu, yaitu jauh daripada rahmat Allah ya Ta'ala. Wal-la'nu, dan melaknat itu atau ucapan melaknat itu merupakan kabiratun min kabairi dzunub, merupakan salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Fa'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim ayunazziha lisanahu anhu, maka wajib bagi seorang muslim untuk membersihkan, untuk mensucikan lisannya dari perbuatan atau dari ucapan laknat. Ja'a, telah datang fil hadis, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, ya, di mana ya Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Jadi bukanlah seorang muslim itu atau orang muslim itu tidak mungkin bitoan, suka mencaci, suka memaki. Orang mukmin ya tidak pernah mencaci maki. Kemudian walalaan, dan tidak pernah juga melaknat. Walal fahisi, tidak pernah berkata-kata keji. Walal bazi, dan tidak pernah berkata-kata kotor, berkata-kata jorok. Jadi di sini Rasulullah SAW dia telah memberikan ya kepada kita penjelasan, yaitu bagaimana orang mukmin. Orang mukmin itu tidak pernah suka mencaci maki orang. Dia jaga lisannya, dia bersihkan lisannya dari ucapan-ucapan yang sifatnya memaki, begitu juga melaknat. Ya, begitu juga dari berkata-kata keji ataupun berkata-kata yang jorok. Nah itu. Maka sebagai muslim
Ya, apalagi kita hendak menjadi seorang mukmin, maka kita hendaklah menjaga lisan kita. Fal aslu fil muslim annahu yatarafa' an hadhil akhlaqiyati zamimah. Maka asalnya, dasarnya adalah bahwa muslim itu dia terangkat ya atau dibuang dia dari akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Fa idza hadasa bainahu wa baina ahadin su'i tafahama. Jadi apabila terjadi di antara dia wa baina ahadin dan di antara orang lain suatu keburukan, ya ada clash, ada persoalan, ya maka tafahama, mereka itu ya belajar saling mengerti, saling memahami, ya tidak kemudian lantas mencaci maki, mencela orang, ya tidak. Ya karena seorang muslim itu kalau ada persoalan, ada suatu ganjelan atau apapun ya dengan seorang yang lain, ya yang buruk, ya suatu keburukan, ya maka dia itu saling memahami. Fala yajuzu lahu ayyal anahu, maka dia tidak boleh untuk melaknatnya. Apa itu laknat? Ayyadwa alaihi bitardi min rahmatillah, yaitu dia mendoakan keburukan, yaitu dijauhi daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, fa kaifa tatlu minallah ayat ruda akhaka min rahmatih, maka bagaimana mungkin engkau meminta kepada Allah ya untuk supaya Allah menjauhkan saudaramu itu daripada rahmatnya. Ya, jadi seemosi-emosi kita, semarah-marahnya kita kepada seseorang, apalagi orang itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, apakah istri kita atau ke anak kita atau ipar kita, ya atau mertua menantu kita atau kakak adik kita atau siapapun orang-orang, bahkan orang jauh pun kalau dia seorang muslim, ya bagaimana mungkin kita bisa mendoakan keburukan, yaitu agar saudara kita itu dijauhi daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim tidak boleh melakukan seperti itu, tidak boleh mengucapkan celaan-celaan. Ya apalagi ya Allah Jalla wa'ala pun mengutus Rasulullah itu agar kita memiliki akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, atau lima solihah akhlak. Aku hanya diutus, kata Nabi, innama bu'istu, aku hanya diutus oleh Allah itu untuk liutamima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang mulia, atau masolihal akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Ingat, jadi Allah mengutus Nabi, kemudian Nabi mengajarkan kepada umatnya agar kita memiliki akhlak yang mulia, agar kita memiliki akhlak yang soleh. Maka di antara bentuk akhlak soleh adalah kita menahan lisan kita. Jadi jauhi dari kebiasaan melaknat ya atau mengutuk ya seseorang. Nah, beliau Syekh At-Tamimi ya berdalil dalam masalah ini kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang jayyid, dan juga ada syahid, ya, itu ada yang lainnya yaitu di sisi Imam Ahmad dengan sanad dari hadis Ibnu Mas'ud. Dari Abu Darda, an Abi Darda radhiyallahu an marfu'an, dari Abu Darda, hadis ini secara marfu atau sampai kepada Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza la'ana syai'an, sesungguhnya seorang hamba itu idza la'ana syai'an, apabila dia melaknat, apabila dia mengutuk syai'an sesuatu, sa'idatil la'natu ila sama, maka laknat itu ia akan naik ke langit. Fatuglaku abwabus sama, lalu kemudian pintu-pintu langit ditutup, dunaha di hadapannya. Jadi begitu laknat itu diucapkan oleh seseorang, ya maka laknat akan naik ke langit, kemudian tiba-tiba pintu langit ditutup. Summa tahbitu ilal ard, kemudian laknat itu turun lagi ke al-ardi, ke bumi. Fatuglaku abwabuha dunaha, kemudian juga akan ditutup pintu-pintunya di hadapannya. Summa ta'khudu yaminan wa shimalan, kemudian laknat itu dia akan mencari jalan ke kanan dan ke kiri. Dia akan mencari tempat yang dia nanti cocok tempatnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Fa idza lam tajid masagan ya raja'at ila alladhi lu'ina, maka apabila dia tidak menjumpai, apabila dia tidak mendapatkan masagon, tempat berlabuh, ya tempat menetap, ya maka raja'at,
laknat ini ia akan kembali ila ladzi kepada orang yang lu'ina, kepada orang yang laknat. Misalnya A melaknat B, maka begitu ucapan laknat keluar, maka naik ke langit, kemudian di langit itu tutup, kemudian turun lagi ke bumi, kemudian ditutup. Akhirnya dia mencari tempat, ya laknat dia akan mencari tempat untuk berlabuh atau berdiam diri. Nah, ketika tidak ada tempat yang tepat buat dia, maka laknat ini akan mencari tempat, yaitu di tempat orang yang dilaknatnya itu. Fa'in kana ahlan, jika memang dia itu ahlinya, kalau memang dia berhak, dia pantas mendapatkan laknat. Wa illa, dan jika tidak, dan jika laknat ini tidak tepat pada tempatnya, tidak cocok, tidak pantas pada yang dilaknat, kemudian rajaat, ya dia akan kembali, laknat itu akan kembali ila qailiha, kepada orang yang mengucapkannya. Jadi kalau A melaknat B, ternyata naik ke langit, turun ke bawah, dan juga mencari tempat nggak ada, maka dia akan mencari tempat, yaitu kepada orang yang dilaknatnya. Kalau yang dilaknat tepat, pas, ya cocok, maka dia akan di situ. Tapi kalau yang dilaknat ternyata nggak cocok, nggak sesuai dengan apa yang ditempatinya, maka laknat akan kembali kepada orang yang melaknat. Maka bisa jadi orang yang melaknat itu, ia akan mendapatkan akibat dari laknatnya sendiri, al-iyadzubillah. Jadi dilarang bagi kita ya melaknat sesuatu ataupun seseorang, karena bisa jadi laknat yang kita lontarkan itu nanti aliyadzubillah akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan keburukan, yaitu dalam bentuk laknat kepada seseorang, ya agar dia dijauhi daripada rahmat Allah, boleh jadi aliyadzubillah kita yang akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jaga lisan kita, bersihkan lisan kita dari gemar atau suka mencaci maki ataupun melaknat orang lain. Kemudian wa akhrajahu, dan juga telah meriwayatkan atau mengeluarkan hadis ini seperti ini juga Abu Daud dan selainnya dari hadis Ibnu Abbas, rawatuhu siqat, para perawinya siqat, lakin illa bil irsa, tetapi ada ilatnya, ada penyakitnya, bahwa hadis ini adalah mursal. Nah, itu dalil pertama, ya, dalil pertama yang disampaikan oleh penyusun kitab, yaitu Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Dia menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, ya, dari sahabat Abu Darda. Itu dalil pertama bahwa kita dilarang ya untuk memudah-mudahkan diri melaknat, karena dikhawatirkan nanti laknat itu akan kembali kepada kita yang suka melaknat. Nah, itu. Kemudian juga banyak riwayat, banyak hadis-hadis tambahan yang melarang kita ya untuk melaknat. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la yakunul mu'min la'anan, tidak pantas, tidak wajar seorang mukmin itu gemar melaknat. Nah, di sini dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar, kata dikatakan laisal muslim atau laisal mu'min bitu'an walal la'an walal fahishi walal badi. Ya, tidaklah seorang mukmin atau muslim itu suka mencaci maki, suka melaknat atau mengutuk, suka berkata-kata keji dan suka berkata-kata kotor. Nah, dalam hadis ini juga Rasul mengatakan, ya la yakun, tidak pantas orang mukmin itu menjadi orang yang suka melaknat. Atau dalam riwayat yang lain, la yambagi lisiddiq ayyakuna la'anan, tidak sepantasnya sidikun, orang yang jujur itu, orang yang suka berkata jujur itu, ya ayyakuna, dia menjadi la'anan, menjadi seorang yang suka melaknat. Jadi kalau kita suka berkata jujur, kita sudah menjaga lisan kita, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, maka kita juga wajib menjaga lisan kita dari suka mencaci maki atau melaknat orang. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, dari Jurmud al-Juhani, dia pernah meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberikan wasiat atau dinasihatin. Lalu kemudian Rasulullah memberikan nasihat ya kepada Jurmud al-Juhani, usika alla yakuna la'anan, aku mewasiatkan engkau supaya engkau tidak menjadi orang yang suka melaknat. Itu pesan Nabi kepada salah seorang di antara sahabat Nabi, sebagaimana dalam riwayat Imam Tabrani, bahwa tidak boleh ya dia di antara sahabat Nabi, apalagi yang lainnya, ya untuk suka melaknat, suka mengutuk, yaitu apa? Ya siapapun atau apapun.
Ada yang itulah Rasulullah SAW melarang beberapa hal yang ya kita ini suka mengutuk. Misalnya Rasulullah pernah mengatakan la'nul mu'min kaqatlihi. Jadi melaknat seorang mukmin, mengutuk seorang mukmin itu sama seperti membunuhnya. Maksudnya kita melaknat orang mukmin, kita mengutuk orang mukmin, kita mendoakan orang mukmin agar dijauhkan dari rahmat Allah, dosanya itu sama seperti membunuh orang mukmin tersebut. Nah, di sini dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sabit bin Duhab. Nah, itu. Jadi dosa melaknat, dosa mengutuk itu sama dengan dosa membunuh. Alhamdulillah. Maka jauhi ya perkataan-perkataan yang suka melaknat. Begitu juga dalam riwayat yang lain, ya Rasul pernah mengatakan, la tal'anir rih fa innaha ma'murah. Man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'at al-la'nah alaihi. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas, Rasul mengatakan, la tal'an, jangan sekali-kali engkau melaknat angin. Ya, karena angin itu berhembus lalu kemudian menyusahkan kita, pakaian kita terbang atau bangunan kita ada yang roboh dan seterusnya, ya maka jangan sekali-kali melaknat angin. Kenapa? Karena sesungguhnya angin itu diperintah oleh Allah untuk berhembus atau bertiup. Karena man la'ana syai'an, barang siapa yang melaknat sesuatu yang laisa lahu bi ahlin, di mana sesuatu itu tidak berhak mendapatkan laknat, raja'at al-la'nah alaihi, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Jadi kita bukan hanya melaknat manusia, ya, bukan hanya sekedar kita mengutuk orang, ya apakah itu ya orang mukmin atau bahkan orang kafir, selama orang kafir itu belum mati tidak boleh, karena boleh jadi ya sebagian nanti dijelaskan, boleh jadi dia nanti bertobat kepada Allah, dia masuk Islam, ya. Nah begitupun tidak boleh juga kita melaknat benda-benda. Seperti nanti di sini ada angin, tidak boleh kita laknat. Kita juga tidak boleh melaknat nanti unta atau binatang-binatang, nggak boleh. Ya, karena Rasul mengatakan jangan sekali-kali kamu melaknat angin, karena angin itu diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk berhembus. Maka barang siapa yang melaknat sesuatu, padahal sesuatu itu tidak berhak mendapatkan laknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Alhamdulillah. Begitu juga dalam hadis yang lain, dan ini juga disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ya di dalam kitabnya, itu yang ke-113, wali Muslim, dan bagi Imam Muslim an Abi Barzah radhiyallahu an, marfu'an, hadisnya marfu, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Barzah radhiyallahu an, hadisnya secara marfu, ya in anna imra'atan la'anat naqatan laha. Jadi pernah ada seorang wanita melaknat untanya yang dimilikinya. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, la tashabna naqah alaiha laknah. Ya, janganlah bersama-sama kita, jangan bersama rombongan kita seekor naqah, seekor unta yang dia sudah dilaknat oleh pemiliknya. Ya, jadi tidak boleh dalam satu rombongan ada dalam rombongan itu sesuatu atau seseorang yang sudah dilaknat. Yaitu, jadi nggak boleh kita melaknat hewan pun tidak boleh. Sebab kalau hewan itu sudah kita laknat, maka tidak boleh hewan yang kita laknat itu ada di tengah-tengah kita, apalagi bersama rombongan kita. Begitu juga dalam riwayat yang lain dari Imran bin Husain, hadis misalnya, yaitu ketika itu dalam suatu rombongan ada seorang wanita, dia dengan untanya, lalu tiba-tiba untanya itu berontak, nggak bisa diam. Kemudian wanita itu mengutuknya, melaknat untanya. Kemudian Nabi bersabda, khudu ma'alaiha, ambillah apa-apa yang ada pada unta itu, bawaan yang ada pada unta itu turunkan. Kemudian wada'uha, kemudian biarkan unta itu, bebaskan, lepaskan unta itu. Ya, fa innaha mal'unah, karena sesungguhnya unta itu sudah dilaknat. Nah itu, sampai Rasulullah melepaskan unta yang tadinya bersama-sama rombongan, ya kemudian dibebaskan, dilepaskan begitu saja, hanya gara-gara unta itu sudah dilaknat oleh pemiliknya. Ya, maka tidak boleh kita memudah-mudahkan diri, bahkan binatang piaraan kita pun kita laknat. Ya mungkin karena membuat jengkel, membuat dongkol kita, ya karena dia itu menyusahkan kita karena berontak,
ya dan seterusnya, sampai kita emosi lalu kita mengatakan yaitu kata-kata yang di dalamnya terkandung laknat. Maka dilarang bagi kita seorang muslim ya untuk memudah-mudahkan diri melaknat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan lagi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Daud dan juga Imam Tirmizi dari Samurah, kata beliau, la talanu bilaknatillah wala bighadabihi wala binnar. Janganlah kalian melaknat dengan laknat Allah, wala bighadabihi, dan juga jangan melaknat dengan murka Allah, wala binnar, dan juga jangan melaknat dengan neraka. Nah, jadi hadis ini menerangkan kepada kita dua hal. Ya, laknat itu ada yang sharih, ada yang jelas, ada yang dalam bentuk kinayah atau kiasan. Yang jelas misalnya, ya semoga Allah melaknatmu, ya semoga Allah mengutukmu. Nah, itu jelas, kata-katanya mengutuk. Ya, semoga Allah menjauhkan kamu dari rahmatnya, misalnya, itu yang jelas. Nah, kalau yang bentuknya kinayah atau kiasan, misalnya semoga Allah murka kepadamu, semoga Allah masukkan kamu ke dalam neraka, supaya kau mati dalam keadaan kafir, dan seterusnya. Nah, tidak boleh bagi kita mendoakan keburukan kepada orang. Apakah itu orang-orang yang dekat dengan kita? Ya, apakah istri atau suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, mertua atau menantu kita, ipar-ipar kita, tetangga kita, atau siapapun. Tidak boleh kita mengatakan, ya semoga Allah melaknatmu, semoga Allah mengutukmu, tidak boleh. Atau semoga Allah masukkan kamu ke dalam neraka, semoga Allah sesatkan kamu, semoga Allah memberikan murkanya kepadamu, dan seterusnya. Nah, ini kata-kata yang tidak boleh kita ucapkan. Jadi kalimat melaknat itu ada yang jelas, ada yang bentuk kinayah atau kiasan. Ya, maka sebab itu sebagai muslim jangan karena emosi sesaat atau karena kesal kita kepada seseorang lalu kita mengeluarkan kata-kata yang buruk. Karena ingat, melaknat orang sedangkan orang itu tidak pantas untuk dilaknat, katakanlah memang pantas juga misalnya, tapi kita berlebih-lebihan, maka akan merugikan kita karena kita sudah masuk ke dalam perbuatan dosa besar. Apalagi nanti kelak di hari kiamat orang yang suka melaknat ia tidak dapat itu menjadi pemberi syafaat, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Dari Abu Darda, dari riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan orang-orang yang suka melaknat nanti tidak akan dapat menjadi pemberi syafaat dan tidak dapat menjadi saksi pada hari kiamat. Ya, ingat ya, jadi kita tidak bisa menjadi saksi, kita tidak bisa menjadi orang yang dapat memberikan syafaat, maka jauhi sifat melaknat. Ya, dengan itulah juga Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, ya dia pernah berkata, kunna idza ra'aina rajul yal'ana aw ra'aina annahu ata bi baban minal kabair. Jadi berkata Salamah Al-Aqwa, ya bin Al-Aqwa yaitu salah seorang sahabat, kami itu apabila melihat seseorang melaknat saudaranya, mengutuk saudaranya, maka kami berpandangan bahwa orang itu telah mendatangi salah satu pintu dari dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melaknat, kita mengutuk seseorang, berarti kita sudah masuk melalui satu pintu dari pintu dosa-dosa besar. Maka jauhilah melaknat. Ya, karena suka melaknat itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, termasuk dosa besar. Ya, makanya Syekh Muhammad At-Tamimi memasukkannya di dalam salah satu bab di antara dosa-dosa besar. Sudah begitu kita juga jelas, ya nanti di hari kiamat tidak dapat menjadi pemberi syafaat dan tidak dapat menjadi saksi. Dan boleh jadi kalau kita tidak bertobat, Allah akan masukkan kita ke dalam neraka, liyadzubillah. Maka jauhkan diri kita dari kebiasaan melaknat. Oleh karena itu, ya para ulama-ulama salafun, ya mereka menjauhi ya kebiasaan suka melaknat. Bagaimana disebutkan oleh Zuraikon, kata beliau, in kuntu inda Abi Wa'il, aku ini pernah berada di sisi Abu Wa'il, lalu faja'altu asubul Hajjaj, lalu aku mulai yaitu mencela yaitu Al-Hajjaj, dan wa'adhkuru masa'ahu, dan aku menceritakan keburukan-keburukan Al-Hajjaj. Faqala Abu Wa'il, maka Abu Wa'il berkata, wa ma yudrika la'allahu qala Allahumma gfirli wa faghfara lahu.
Ya, lalu Abu Wa'il berkomentar, berkata kepada Zuraikon, ya tahukah kamu, boleh jadi dia sekarang mengatakan, atau dia mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, lalu Allah mengampuninya. Bayangkan seorang Hajjaj yang kita tahu bagaimana sejarah kelamnya, ya, ketika dia dicaci maki, dilaknat, bahkan diceritakan keburukannya, Abu Wa'il kemudian menasihati Zuraikon, ya tahukah kamu, boleh jadi nanti Al-Hajjaj ini dia memohon ampun kepada ya Allah ampuni aku, lalu dengan sebab itu Allah mengampuni dosa ya si Al-Hajjaj ini. Nah itu. Jadi kita mengikuti para salaf, ya di sini contohnya adalah Abu Wa'il, salah seorang sahabat, jauhi sikap walaupun itu adalah orang-orang yang gemar melakukan perbuatan dosa. Karena boleh jadi di akhir hidupnya dia bertobat, di akhir hidupnya dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Ya, kecuali kalau orang sudah jelas mati kafir seperti Fir'aun, Abu Jahal lain. Tapi kalau orang masih hidup tidak boleh kita mengutuknya. Begitu juga berkata Asim bin Abi An-Najud, "Ma sami'tu Abu Wa'il syaqiqu Abi Salamah," kata Asim bin Abi Nujud, aku tidak pernah mendengar Abu Wa'il, yaitu saudaranya Abu Salamah, saba'in sanan qatun wala bahima. Dia tidak pernah, ya Abu Wa'il ini, saudaranya Abu Salamah ini, tidak pernah yaitu mencela seorang pun manusia dan tidak pula hewan. Tidak pernah mencela manusia dan tidak sedikit pun pernah mencela hewan. Begitu juga berkata Al-Musanna bin Sobah, labisa Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih itu yaitu hidup arba'ina sanah, selama 40 tahun. Lam yasubu syai'an fihi ruh, dia tidak pernah mencela yaitu sesuatu apapun yang ada ruh padanya. Jadi tidak pernah mencela hewan, manusia, jin, tidak pernah. Ya, itu Wahab bin Munabih. Dari Salim berkata, mala'an Ibnu Umar khadiman qatun ila wahidan fa'ataqahu la takun aunan li syaitan ya ala akhika. Dari Salim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah melaknat pelayan sedikit pun, tidak pernah melaknat seorang pun pelayan, kecuali pernah sekali dia. Lalu dia memerdekakan pelayan atau budaknya itu. Ya, fa'ataqahu, lalu dia membebaskan budaknya itu, dan dia mengatakan la takun aunan, janganlah engkau menjadi penolong bagi setan ya ala ahika, bagi saudaramu. Jadi jangan kita bantu setan untuk menggelincirkan, untuk menyesatkan saudara kita dengan laknat kita. Ya, jadi jangan kita laknat, jangan kita kutuk, semoga Allah menyesatkan kamu, semoga Allah murka kepadamu, semoga Allah memasukkan kamu ke dalam neraka. Jangan kita bantu setan untuk memasukkan saudara kita ke dalam neraka, mendapatkan murka Allah. Jangan bantu setan. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, idza ra'aitum akhakum qarafa zamban fala takunu a'wanan li syaitan alaihi fataquluna Allahumma akhzi Allahumma lanhu walakin sallallahu al-afiyah fa inna ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna la naqulu fi ahadin syai'an hatta na'lama ala ma yamut fa idza khutima lahu bi khairin alimnahu annahu qad asaba khairan wa in khutima lahu syarran khifna alaihi amalu. Jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apabila kalian melihat saudara kalian melakukan perbuatan dosa, fala takunu, janganlah kalian menjadi penolong-penolong bagi setan untuk menggelincirkan saudara kalian, di mana kalian mengatakan Allahumma akhzihi, ya Allah hinakanlah dia, Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah dia. Jangan kita doakan begitu. Ya Allah hinakan dia, ya Allah laknatlah dia. Jangan. Kita berarti bantu setan. Tetapi mintalah kepada Allah keselamatan, karena sesungguhnya para pengikut Nabi Muhammad SAW itu kunna la naqul, kami tidak pernah mengatakan ya pada seseorang sedikit pun. Jadi kami ini para sahabat Nabi, kami ini adalah para pengikut Nabi, umat Nabi ini, ya tidak pernah mengatakan tentang seseorang sehingga kami mengetahui ya alama yamut, atas apa dia mati. Apabila dia matinya itu dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, alimna anahu tajid, ya kami mengetahui bahwa dia sudah mendapatkan ya kebaikan-kebaikan, ya bahwasanya dia sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tetapi apabila diakhiri hidupnya dengan keburukan, kami khawatir ya atasnya daripada amalnya. Nah itu. Jadi itulah para sahabat Nabi. Jadi tidak mau komen ya kepada seseorang pun.
sampai orang itu mati. Kalau orang itu matinya di atas keimanan, matinya dalam kebaikan, maka kami ya senang karena dia sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Tetapi kalau dia matinya diakhiri dengan keburukan-keburukan, ya kami khawatir ya keburukan-keburukan itu juga ada pada kami. Nah, itulah contoh. Itulah sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Nah, jadi belajarlah kita menyikapi orang, selalu positive thinking sama orang. Ya, makanya kalau kita ada persoalan, ada clash, ada katakanlah persoalan ya dengan orang, hendaklah saling memahami bahwa orang tuh nggak ada yang sempurna. Boleh jadi ucapannya, boleh jadi perbuatan terkadang membuat kita jengkel, membuat kita kesal, dan kita pahami. Jangan kita karena emosi kemudian melaknat. Karena boleh jadi ketika kita melaknat, boleh jadi laknat itu akan kita sendiri yang mendapatkannya. Kalau orang itu memang tidak berhak ya untuk mendapatkan laknat tersebut. Ya, maka perbuatan melaknat, kebiasaan melaknat, selalu mengucapkan kalimat-kalimat laknat atau kutukan, apakah itu kepada manusia, apakah itu kepada hewan atau kepada apapun, ya adalah merupakan salah satu di antara perbuatan dosa-dosa besar. Maka kita wajib menjauhinya, ya hendaklah kita ini menghindarinya. Maka seemosi apapun kita, sekesal apapun kita, sedongkol apapun kita, semarah apapun kita kepada orang, apakah itu istri kita, anak kita, ya orang tua kita, kakak adik kita, ipar-ipar kita, mertua atau mantu kita, jaga lisan, jangan melaknat. Jangan kita membantu setan untuk menggelincirkan, menyesatkan, memasukkan ya orang-orang itu ke dalam neraka. Ya, tetapi hendaklah kita, kalau andai kata ada kesalahan di antara orang-orang, kita doakan kebaikan-kebaikan, kita mohon keselamatan kepada Allah. Ya, ingat kita hendaklah memiliki akhlak yang mulia, hendaklah kita memiliki akhlak yang baik dengan cara menjaga lisan kita. Ya, mudah-mudahan khususnya diri saya, keluarga saya, ya senantiasa menjaga lisan, senantiasa memelihara lisan, dan juga memiliki ya perilaku atau akhlak yang mulia, dan juga tidak mengucapkan, tidak mengatakan kecuali kebaikan-kebaikan saja. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Insya Allah kita akan lanjut nanti dalam ya pelajaran ya berikutnya. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم